Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin, kita dapat berjumpa kembali pada pagi hari ini, walaupun kembali lagi kita berjumpa dalam pertemuan virtual ini. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Ya, kita kembali memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kesehatan dan keafiatan untuk menghadapi pandemi COVID-19 yang sekarang sedang melanda negeri kita dan juga seluruh dunia. Pada pagi hari ini kita akan memasuki pembelajaran pada bab yang ketiga, yaitu menghidupkan nurani dengan berpikir kritis. Sebelum kita memulai pembelajaran tersebut, marilah kita berdoa bersama untuk mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma walhiqna bis salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, kita memasuki pembelajaran. Sebelum itu, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, menjelaskan pengertian berpikir kritis. Yang kedua, menunjukkan dalil nakli tentang penciptaan alam. Yang ketiga, menyebutkan tajwid dalam Quran surah Ali Imran ayat 190 dan 191. Yang keempat, memahami asbabun nuzul dan tafsir Quran surah Ali Imran ayat 190 dan 191. Yang kelima, memahami manfaat berpikir kritis. Sebelum itu, marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran, Quran surah Ali Imran ayat 190 sampai 191. Silahkan didengarkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Oke, selanjutnya kita memasuki pengertian berpikir kritis. Nah, di sini Mertes memberikan pengertian bahwa berpikir kritis adalah sebuah proses yang sadar dan sengaja yang digunakan untuk menafsirkan dan mengevaluasi informasi dan pengalaman dengan sejumlah sikap reflektif dan kemampuan yang memandu keyakinan dan tindakan. Berangkat dari definisi yang tadi, maka sikap yang mencerminkan berpikir kritis terhadap ayat-ayat Al-Quran adalah dengan berusaha memahaminya, tentunya memahami dari berbagai sumber. Nah, seperti misalnya memahami dari berbagai tafsir-tafsir yang telah dikarang oleh ulama, dan juga untuk merenungi apa isi kandungan dari ayat-ayat tersebut. Kemudian
direfleksikan kepada sikap dan tindakan kita yang positif. Kemudian kita memasuki materi yang kedua, yaitu penerapan tajwid pada ayat-ayat yang telah kita baca tadi. Yang pertama, khalqis samawat. Hukum bacaannya adalah idgham syamsiyah karena alif lam diikuti dengan huruf sin. Nah, jadi karena huruf sin ini adalah termasuk huruf yang meleburkan alif lam di depannya, makanya dibaca khalqis samawat. Qaf yang di depan langsung dimasukkan ke sin di belakang alif lam, jadinya khalqis samawat, bukan khalqil samawat. Kemudian yang kedua, wal ardi. Hukum bacaannya adalah izhar qamariyah karena alif yang berada di depan alif lam bukan termasuk ke dalam huruf yang dapat menghilangkan alif lamnya atau disebut dengan idgham syamsi, tetapi hukumnya menjadi izhar qamariyah karena alif termasuk ke dalam huruf yang tidak menghilangkan alif lam di depannya. Lalu dibaca wal ardi, lamnya terbaca jelas, wal ardi. Nomor 1 dan nomor 2 ini sering dikenal dengan alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Jadi kalau terdapat huruf yang seperti ini, nomor 1, apabila alif lamnya hilang maka disebut dengan alif lam syamsiyah. Nah, yang kemudian yang nomor kedua, apabila mendapati alif lamnya dibacanya jelas, matinya lamnya, maka disebut dengan alif lam qamariyah. Kemudian yang ketiga, qiyamau wa qu'uda. Qiyamau wa qu'uda. Di situ dapat kita lihat huruf mim setelah qiyama, huruf terakhir dari qiyama di situ adalah tanwin, qiyaman. Kemudian di depannya lagi ada wa qu'uda, wawunya bertasydid. Kenapa wawunya jadi bertasydid? Nah, di sini karena hukum bacaannya adalah idgham bi gunnah, di mana ketika tanwin bertemu dengan huruf waw, maka tanwinnya dihilangkan, dimasukkan ke dalam huruf waw, jadinya qiyamau wa qu'uda. Kemudian yang keempat, junubihim. Nah, di sini terdapat hukum bacaan mat tabi'i, mana mat tabi'i adalah memanjangkan bacaan menjadi sekitar 2 harokat karena di situ ada junubihim, huruf nunnya berharokat dhammah yaitu u, junu, kemudian ada waw mati di depannya, maka dhammah diikuti huruf waw yang mati, kemudian menjadi 2 harokat bacaannya yaitu junubihim. Yang kelima, khalaqata. Ada qalqalah sugro. Apa yang dimaksud dengan qalqalah sugro? Yaitu huruf yang memantul karena ada huruf qaf di tengah kata khalaqata, dan ini jika ada huruf qaf mati yang ada di tengah kata disebut dengan qalqalah sugro atau qalqalah kecil. Jika ada di akhir kalimat maka menjadi qalqalah kubro. Kemudian yang keenam, adzabnar. Di situ ada hukum bacaan mat arid li sukun, di mana letaknya yaitu di akhir kalimat, di mana adnar karena ada mat tabi'i, kemudian diikuti dengan huruf yang hidup, lalu kemudian ada di akhir kalimat maka diwakafkan. Nah, di sini bacaannya boleh 2 atau 4 atau 6 harokat, tetapi harus tetap konsisten
Jika di ayat yang pertama 2 harokat, maka ayat-ayat selanjutnya tetap 2 harokat. Akan tetapi jika hurufnya disambung, tidak diwakafkan, maka kembali ke mad tabi'i yang asli, yaitu 2 harokat. Kemudian memasuki materi yang selanjutnya, yaitu asbabun nuzul. Nah, apa asbabun nuzul? Turunnya surah Ali Imran ayat 190 sampai 191. Dari At-Tabari dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa orang-orang Quraisy mendatangi kaum Yahudi dan bertanya, "Bukti-bukti kebenaran apakah yang dibawa Musa kepadamu?" Dijawab, "Tongkatnya dan tangannya yang putih bersinar bagi yang memandangnya." Kemudian mereka mendatangi kaum Nasrani dan menanyakan, "Bagaimana halnya dengan Isa?" Dijawab, "Isa menyembuhkan mata yang buta sejak lahir dan penyakit sofak, serta menghidupkan orang yang sudah mati." Selanjutnya mereka mendatangi Rasulullah SAW dan mereka berkata kepada Rasulullah, "Mintalah dari Tuhanmu agar bukit Sofa itu jadi emas untuk kami." Maka Nabi berdoa, lalu kemudian turunlah ayat ini, yaitu surah Ali Imran ayat 190 sampai 191. Di mana ayat ini menyuruh mereka untuk mengajak memikirkan langit dan bumi tentang kejadiannya, hal-hal yang menakjubkan di dalamnya, yaitu bagaimana penciptaannya, seperti apa kebesaran Allah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi dan juga yang ada di dalamnya, seperti bintang-bintang, bulan dan matahari, serta peredarannya, laut, gunung-gunung, pohon-pohon, buah-buahan, binatang-binatang, dan sebagainya. Lalu, apakah tafsir dari ayat ini? Nah, pada ayat 191, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan ciri khas orang yang berakal, yaitu apabila memperhatikan sesuatu selalu memperoleh manfaat dan terinspirasi oleh tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam ini. Ia selalu ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan dan berduduk ataupun berdiri maupun berbaring. Setiap waktunya diisi untuk memikirkan keajaiban yang terdapat dalam ciptaannya yang menggambarkan kesempurnaannya. Nah, ini tentunya berhubungan dengan tema kita yang pertama tadi, yaitu berpikir kritis, di mana berpikir kritis adalah untuk menganalisis dan mencari penjelasan-penjelasan dari tafsir ayatnya. Maka disinilah ciri khas orang yang berakal dalam ayat ini, ialah orang yang suka berpikir kritis. Tentunya dalam hal ini adalah memikirkan tentang ayat-ayat yang turun yang telah disampaikan oleh Rasulullah pada seluruh umatnya. Jadi berpikir kritis dalam ayat tersebut adalah memikirkan dan melakukan tadabbur semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian kita sadar betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan pencipta yang maha agung, maha pengasih lagi penyayang, dan mengantarkan kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Hamba yang bersyukur selalu beribadah, baik itu beribadah kepada Allah maupun ibadahnya berkaitan dengan sesama manusia, yaitu sosial, tentunya dengan rasa ikhlas. Maka dari sini dapat kita ambil manfaat berpikir kritis, diantaranya yaitu yang pertama, dapat menangkap makna dan hikmah di balik semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, dapat mengoptimalkan pemanfaatan alam untuk kepentingan umat manusia. Yang ketiga, dapat mengambil inspirasi dari semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengembangkan iptek. Yang keempat, menemukan jawaban dari misteri penciptaan alam melalui penelitian. Yang kelima, mengantisipasi terjadinya bahaya dengan memahami gejala dan fenomena alam. Kemudian yang keenam, semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerah akal dan fasilitas lain, baik yang berada di dalam tubuh kita maupun yang ada di alam semesta ini yang dapat kita manfaatkan. Kemudian yang ketujuh, semakin bertambah keyakinan tentang adanya hari pembalasan. Yang kedelapan, semakin termotivasi untuk menjadi orang yang visioner.
Kemudian 9, semakin bersemangat dalam mengumpulkan bekal untuk kehidupan di akhirat dengan meningkatkan amal soleh dan menekan atau meninggalkan kemaksiatan. Nah, di sini dari ayat-ayat yang tadi telah kita baca juga terdapat kosakata yang dapat kita pahami dan kita hafal sebagai berikut. Jadi dapat kita pahami dari pembelajaran kita pada hari ini, yaitu berpikir kritis adalah orang yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, di mana disebutkan bahwa orang yang berpikir kritis adalah orang yang berakal. Maka tentunya kita sebagai manusia yang memiliki akal haruslah berpikir kritis dalam menanggapi setiap sesuatu yang kita dapati, apalagi menyangkut mengenai dalil-dalil Al-Quran maupun hadis, di mana kita harus mengetahui apa itu asbabun nuzulnya, kalau hadis apa itu asbabun wurudnya, dan kemudian tafsir-tafsirnya. Nah, bukan hanya kita membaca artinya lalu kita dapat memahami, namun kita perlu juga memahami tafsir, karena kalau hanya dengan arti kita tidak akan bisa mendapatkan yang namanya pemahaman dari ayat-ayat Al-Quran. Tentunya inilah yang disebut dengan berpikir kritis. Jadi berpikir kritis ada juga yang baik dan ada juga yang buruk. Dimana yang baik adalah berpikir kritis yang tentunya sesuai dengan koridor-koridor yang sudah ditata oleh agama. Kemudian ada yang berpikir kritis itu buruk, yang mana sehingga membuat orang sampai keluar dari agama Islam. Nah, itu jangan sampai kita seperti itu. Mungkin demikianlah yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan kita hari ini. Semoga kita menuai manfaat untuk kita pelajari dan juga dapat kita amalkan apa yang sudah kita pelajari. Tentunya ilmu itu akan bermanfaat apabila diamalkan. Walaupun satu ilmu yang kita miliki, tetapi kita amalkan terus-menerus, itu akan menjadi barokah di dalam hidup kita. Terakhir Bapak sampaikan, berhubungan ini merupakan terakhir kalinya Bapak melaksanakan PPL, dan ini pertemuan terakhir kita. Maka Bapak berpesan, semoga apa yang Bapak ajarkan kepada kalian dapat kalian amalkan. Jadi walaupun itu satu saja ilmu yang kalian dapatkan misalnya dari Bapak, amalkanlah ilmu itu. Nah, dan juga Bapak mengucapkan terima kasih banyak karena kalian sudah mendukung dengan bentuk terus berhadir di dalam pembelajaran yang telah Bapak masuki, dan juga Bapak mohon doanya semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Terima kasih sekali lagi Bapak sampaikan. Sampai berjumpa di lain waktu. Demikian, Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.